mengenai scraping data menggunakan Beautiful Shop. Nah, jadi scraping data menggunakan Beautiful Shop ini biasanya digunakan buat kayak kalau misalnya kita mau ekstrak data atau navigasi. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Arvita Rinka Lutfitasari. Saya merupakan mahasiswa Universitas Komputer Indonesia, program studi Sistem Informasi, dan saya juga terdaftar sebagai mahasiswa MSIB Batch 6 di Bisa AI Academy di bidang Data Science. Dan di situ juga tercantum kontak saya, email, nomor telepon, sama Instagram saya. Nah, tujuan dari pembahasan hari ini adalah agar kita dapat mengekstrak data dari halaman web dalam format yang terstruktur dan mudah diproses. Nah, agenda pembahasannya ada 3. Yang pertama, bakal ngejelasin apa itu scraping data. Yang kedua, akan menjelaskan mengenai apa itu Beautiful Shop. Dan yang ketiga, bagaimana prosesnya. Jadi scraping data itu apa sih? Apa itu scraping data? Nah, scraping data atau web scraping adalah proses ekstraksi data dari halaman web. Ini melibatkan pengambilan informasi struktural dari sumber yang tersedia di internet, seperti halaman web dalam format yang dapat diproses oleh komputer. Nah, tujuan dari scraping data ini apa sih? Nah, yang pertama itu adalah analisis data, di mana Beautiful Shop ini, di mana scraping data ini biasanya digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber online untuk analisis tren atau analisis pola, dan juga biasanya digunakan untuk analisis hubungan yang relevan. Contohnya seperti untuk analisis pasar, untuk analisis sentimen, atau untuk penelitian akademis. Tujuan yang kedua adalah penelitian dan pengetahuan. Biasanya ini digunakan untuk mengumpulkan informasi. Jadi kalau misalnya dalam penelitian atau pengetahuan, kayak untuk mengumpulkan data ekonomi, atau misalnya mengumpulkan data ilmiah, atau bisa juga mengumpulkan data demografis dari berbagai sumber untuk studi analisis. Nah, selanjutnya tujuan yang ketiga adalah pemantauan dan informasi tren. Pemantauan atau informasi tren. Biasanya ini digunakan untuk memantau informasi dan tren terbaru dari berbagai sumber. Nah, sumber itu tuh bisa dari berita, bisa dari media sosial, atau misalnya forum online lainnya. Selanjutnya, poin keempat, ada automatisasi bisnis. Nah, biasanya kalau di automasi bisnis ini digunain buat ngumpulin data secara otomatis dari bisa dari situs web kompetitor, bisa dari situs e-commerce, atau misalnya platform sosial media yang lain. Nah, ini tuh biasanya biar bisa mendukung pengambilan keputusan bisnis, atau misalnya pengambilan keputusan buat pemasaran digital dan strategi harga. Selanjutnya, poin yang kelima adalah pembuatan konten.
Kenapa sih pembuatan konten jadi salah satu tujuan dari scraping data? Karena jadi karena untuk membuat konten itu tuh kita menggunakan data yang diambil dari berbagai sumber untuk membuat konten yang relevan dan inovatif. Biasanya kayak eh, contohnya tuh kayak daftar teratas atau misalnya ringkasan berita atau artikel berdasarkan tren. Biasanya kan kalau di website suka ada tuh kayak rekomendasi yang lagi ngetren lah, atau misalnya kalau berita-berita terbaru suka ada tuh muncul paling atas kalau misalnya kita lagi searching apa, atau iklan iklan yang lagi tren. Nah itu biasanya menggunakan scraping data. Nah selanjutnya poin ke-6 adalah tujuannya adalah sebagai integrasi data. Nah, integrasi data ini untuk mengintegrasikan data yang diambil dari berbagai sumber untuk digunakan dalam aplikasi atau sistem lain. Contohnya kayak misalnya database atau misalnya aplikasi analisis. Tujuan yang ketujuh adalah pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini buat apa sih? Nah, pengumpulan data itu biasanya untuk melatih model pembelajaran mesin atau sistem kecerdasan buatan dengan data yang lebih banyak dan bervariasi. Nah, jadi kalau misalnya kayak dalam pembelajaran aja, misalnya ya pembelajaran mesin, biar nggak monoton, terus biar nggak ngebosenin juga gitu. Jadi dikasih yang berinovatif dan lebih banyak gitu variasinya. Selanjutnya, poin yang terakhir adalah pemantauan berita. Kenapa pemantauan berita menjadi salah satu tujuan dari scraping data? Karena dari scraping data ini bisa mengumpulkan berita terbaru dari berbagai sumber online untuk pemantauan atau analisis berita. Hampir sama ya, sama kayak yang tadi automatisasi bisnis. Oh, salah, maksudnya yang pembuatan konten. Karena kan sama-sama ngumpulin data nih buat jadi analisis berita atau misalnya buat pemantauan berita. Nah, materi selanjutnya adalah mengenai Beautiful Shop ini sendiri. Nah, apa sih sebenarnya itu Beautiful Shop? Nah, Beautiful Shop ini adalah sebuah library Python yang digunakan untuk melakukan scraping data dari halaman web. Ini menyediakan cara yang mudah dan intuitif untuk mengekstrak informasi dari dokumen HTML dan XML. Nah, di Beautiful Shop ini tuh ada fitur utamanya. Ada 7 poin. Yang pertama adalah parsing HTML. Nah, parsing HTML itu jadi Beautiful Shop memiliki parser HTML yang kuat dan dapat mengurai dokumen HTML yang kompleks dan tidak teratur menjadi struktur pohon yang dapat diakses melalui Python. Yang fitur utama yang kedua adalah data. Nah, navigasi data ini menyediakan cara yang mudah untuk menavigasi struktur pohon HTML menggunakan metode dan atribut seperti find, terus find all, parents, children, atau misalnya next sibling dan sebagainya. Selanjutnya fitur yang ketiga adalah pencarian berbasis selektor. Nah, pencarian berbasis selektor itu biasanya di Beautiful Shop itu mendukung untuk pencarian berbasis CSS seperti yang terlihat di dalam DOM. DOM itu dokumen objek model. Nah, dengan metode salah satu contohnya adalah dengan metode seperti select. Selanjutnya di fitur yang keempat adalah manipulasi data. Apa sih manipulasi data dan kenapa sih jadi fitur di Beautiful Shop? Nah, manipulasi data ini tuh dapat mengubah struktur dokumen HTML
dapat juga menambahkan atau menghapus elemen, atau bisa juga mengubah atribut dengan mudah menggunakan Beautiful Shop. Nah, selanjutnya, yang poin kelima adalah penanganan karakteristik khusus. Nah, Beautiful Shop ini dapat menangani karakteristik khusus dalam HTML dengan baik, seperti entitas HTML atau karakteristik yang tidak valid. Jadi kalau misalnya ada karakteristik yang nggak valid, atau misalnya entitas HTML atau misalnya ada entitas HTML yang gimana, itu tuh bisa ditanganin dengan karakteristik dengan Beautiful Shop, karena ini dapat menangani karakteristik khusus dalam HTML. Nah, selanjutnya adalah penanganan selanjutnya adalah kompatibilitas yang baik. Nah, Beautiful Shop ini bekerja dengan baik dengan berbagai jenis parser, termasuk parser bawaan Python seperti HTML parser, LXML, dan HTML5lib. Nah, fitur utama yang terakhir adalah dokumentasi yang kuat. Kenapa sih Beautiful Shop itu memiliki dokumentasi yang kuat? Karena dokumentasi dari Beautiful Shop ini baik dan banyak tutorial yang tersedia. Itu membuat Beautiful Shop ini lebih mudah dipahami, mudah dipelajari, dan mudah untuk digunakan. Sebelumnya, apakah penyampaian saya terlalu cepat atau misalnya ada yang kurang jelas? Sepertinya sudah jelas ya. Oke. Nah, selanjutnya kita ke poin terakhir, yaitu proses dari scraping data ini sendiri menggunakan Beautiful Shop sesuai dengan judulnya ya. Nah, pertama-tama kita harus mengimport library Beautiful Shop itu sendiri dengan search from PS4 import Beautiful Shop. Nah, ini tuh fungsinya jadi untuk mengimport kelas Beautiful Shop dari library Beautiful Shop. Kelas ini biasanya digunakan buat memparse dokumen HTML dan membuat objek Beautiful Shop yang dapat digunakan untuk menavigasi dan mengekstrak informasi dari halaman web. Selanjutnya, import request. Nah, import request ini biasanya digunakan untuk membuat permintaan HTTP ke server web buat ngunduh halaman web yang mau kita scrape. Jadi si request ini tuh, model request ini tuh biasanya digunain buat buat permintaan kita. Misalnya kita mau ngambil web apa gitu ya. Nah, nanti tuh di pakai model request ini. Nah, selanjutnya requestan kita tadi tuh bakal direspon. Nah, pakai sort respond. Pakai sort respond. Sedangkan request get URL itu get URL itu adalah permintaan kita dari HTTP ke server yang mau kita scrape tadi kan. Nah, itu juga meminta konten yang terdapat pada URL. Nah,
Selanjutnya ada link, sort, find, all. Nah, ini tuh berfungsi untuk mencari semua elemen dalam halaman web yang telah diunduh dan diparse menggunakan Beautiful Shop. Nah, shop di sini tuh merupakan objek Beautiful Shop yang mempresentasikan struktur HTML dari halaman web. Sedangkan find all itu adalah metode yang digunakan untuk menentukan semua elemen dalam dokumen HTML yang dipresentasikan oleh objek shop. Jadi si sound find all ini tuh bakal nemuin si elemen A, karena di sini kan kita pakainya A aja ya. Jadi itu tuh kalau di HTML kan biasanya suka ada kayak head, body, atau misalnya heading, terus ada div, ada banyak lagi lah pokoknya. Nah, di sini saya ngambilnya A karena biar lebih mudah. Selanjutnya ada for link, in links. Nah, for link in links itu for link in links, print link text. Nah, for link in links itu kan ada 2 poin tuh. Nah, di sini tuh fungsinya untuk mengakses teks yang terdapat di dalam setiap elemen dalam daftar link yang berisi semua elemen hyperlink yang telah ditentukan dalam dokumen HTML. Nah, setiap elemen hyperlink tersebut disimpan dalam variabel link selama iterasi. Nah, kalau di poin yang fungsi dari print link text itu untuk mencetak teks dari setiap elemen hyperlink yang ditentukan dalam dokumen HTML. Nah, ini tuh akan mencetak teks yang terlihat di layar dari setiap hyperlink. Sedangkan fungsi loop dari for-nya itu untuk mengakses teks yang terdapat dalam setiap elemen hyperlink. Kalau misalnya fungsi for di yang poin terakhir itu tuh untuk mengakses nilai. Jadi bedanya sama poinnya sebelumnya, kalau poin sebelumnya untuk mencetak teks dari setiap elemen hyperlink, kalau misalnya poin yang terakhir itu untuk mengakses nilai atribut dari setiap elemen hyperlink. Nah, elemen herb ini, atribut herb ini dalam tag A, karena kan tadi kita milihnya A ya, dalam tag A adalah atribut yang digunakan untuk menentukan URL atau alamat yang akan dituju ketika hyperlink diklik. Nah, sedangkan pernyataan print link herb itu biasanya digunakan untuk mencetak nilai atribut herb dari setiap elemen hyperlink yang ditentukan dalam dokumen HTML. Nah, dengan cara ini kita akan mendapatkan daftar URL yang terhubung dalam halaman web tersebut. Kita coba prakteknya ya. Bentar. Nah, ini ya. Kelihatan? Jadi, tadi kan udah dijelasin tuh proses-prosesnya, ada harus import library dulu, terus import modul request, terus bagaimana merespon, dan bagaimana si halaman web itu bisa di scrap. Nah, yang pertama kita masukin dulu from BS4 import Beautiful Shop sama import request buat nge-import si modul request dan nge-import si library Beautiful Shop. Dan kita running.
Tunggu sebentar. Internetnya. Nah, berhasil ya. Nah, selanjutnya untuk kita kan pakainya URL ini nih, URL pakai www Kompas ya. Nah, si respon ini bakal ngerespon dari requestan URL yang kita mau. URL yang kita mau. Nah, URL yang kita mau adalah ini HTTP Kompas. Nah, coba kita run, apakah berhasil? Nah, berhasil. Lalu di proses selanjutnya adalah Soft Beautiful Shop Response Text HTML Parser. SOAP ini tadi sudah dijelaskan kan bahwa SOAP ini adalah objek Beautiful Shop yang akan mempresentasikan struktur HTML dari halaman web. Sedangkan si respon text itu merupakan atribut dari objek respon yang dihasilkan dari permintaan HTTP. Jadi respon text ini itu merupakan objek dari respon ini ya. Sedangkan kalau HTML parser itu merupakan parser bawaan dari Python. Nah, kita running. Berhasil ya. Berhasil. Selanjutnya, proses selanjutnya di sini dijelaskan misalnya untuk menentukan semua tag dalam halaman web. Kita kan menggunakan tag A. Maka dari proses ini kita menggunakan A. Kita running apakah terbaca atau tidak, dan ternyata berhasil. Nah, di proses selanjutnya pernyataannya misalnya untuk mendapatkan teks dari sebuah tautan. Nah, tautan yang kita ambil itu kan tadi dari tautan A ini ya. Dari tautan si A ini ya. Nah, tautan A itu, bentar ya, kita scroll dulu biar paling atas. Nah, tautan ini tuh kan ini tadi itu kan dijelasinnya kalau links itu kan adalah elemen yang terdaftar ya. Jadi link ini tuh elemen yang terdaftar dari links. Nah, di sini tuh kan ada nih kayak kayak ini nih, maaf banget, kompas.com plus yang disimpan, yang disukai, tuh masukanmu, oh maaf kepotong. Ini kayak ada koin, login, gabung kompas ya, intinya ini tuh kan link text ya. Nah, link text ini kalau di halaman webnya, koin itu kan ini ya, icon dari si profil, sedangkan yang ini tuh isi dari si koin ini tuh ada login, ada gabung kompas.com, ada konten yang disimpan, konten yang disukai, atur minat. Nah, ini tuh isi dari si koin ini, dari si profilnya tuh ada kan login, gabung kompas, konten yang disimpan, konten yang disukai, dan sebagainya. Nah, ini banyak banget ya. Jadi dari sort ini tuh fungsinya untuk memunculkan teks-teks yang terdapat pada halaman web. Selanjutnya
Selanjutnya yang terakhir adalah untuk membaca mengakses nilai atribut dari herb dari setiap elemen hyperlink. Coba kita run. Nah, hasilnya sama kan sama yang sebelumnya ya. Nah, ini tuh kan biasanya kalau misalnya di sini nih ya. Nah, di sini tuh kan ada tuh herb. Sorry. Nah, tuh ada kan kayak asetkompas.com, terus ada asetkompas.com. Banyak kan ya yang link herb gini. Nah, biasanya ini si herb ini tuh adalah hasil yang proses yang dihasilkan dari hyperlink. Jadi kalau misalnya kita ngeklik hyperlink, nah ini tuh prosesnya gitu loh. Jadi kalau misalnya tadi kan di sini ya. Nah, di sini tuh kan kayak ada login, gabung kompas, konten yang disimpan, konten yang disukai, atur minat, berikan masukan. Nah, ini tuh merupakan hyperlinknya, merupakan apa namanya? Jadi kalau misalnya kita ngeklik login nih. Nah, kita kan ke halaman ini ya. Nah, atau misalnya kita klik atur minat. Nah, langsung ke sini juga kan. Nah, itu tuh belum login ya, itu. Intinya kalau misalnya kayak kita mau itu tuh aktivitas dari hyperlinknya, kayak kalau misalnya kita ngeklik daftar atau login nih misalnya. Nah, nanti tuh kita tuh akan dibawa atau misalnya diarahkan ke halaman loginnya dulu buat bisa mengakses si kompas.com ini. Dan masih banyak lagi tuh ya. Jadi dari halaman web kompas.com ini banyak sekali herb yang gunakan karena banyak juga ini ya tuh. Kayak di sini juga kan paling bawah nih. Nah, ini kan ada ya misalnya news, nasional, kayak dan sebagainya. Itu kalau misalnya kita klik tuh kan pasti misalnya kayak news nih. News. Nah, bakal muncul ke news kan, bakal nampilin trending ya, kayak trending on news. Jadi scraping data itu kayak mempermudah kita tahu apa aja sih isi dari sebuah halaman web itu, terus cara kita mengekstrak dari halaman web itu. Nah, salah satu library-nya kita bisa ngegunain library Beautiful Shop.